Baik, kelanjutan ya, ngobrol-ngobrolnya mengenai kampus mengajar. Tadi maaf kepotong. Eh, jadi begini teman-teman, buat kampus mengajar itu, sekarang fokus ke kampus mengajar aja ya. Tadi kan kampus Merdeka, sekarang lebih fokus ke kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu ada beberapa bagian. Yang pertama mahasiswa, eh, yang kedua dosen pembimbing lapangan, KDPL, yang ketiga eh, koordinator perguruan tinggi, gitu ya. Jadi setiap kampus itu yang ada mahasiswa ikut ya minimal lima orang itu nanti koordinator perguruan tingginya wajib daftar di minimal lima. Tapi kalau nggak ada lima, nggak ada koordinator perguruan tinggi juga nggak apa-apa. Kemudian dosen pembimbing lapangan itu nggak harus dari kampusnya masing-masing. Maksudnya eh, nanti diacak ya, jadi diacak. Terus kalau di kampusnya nggak ada yang mahasiswanya nggak ada yang daftar kampus pengajar, apa dosennya yang daftar juga nggak apa-apa. Nggak masalah, kita bisa lolos ya. Pengalaman saya di KM4 kemarin ya, sekarang masih berlangsung. Bulan Desember insya Allah selesai. Jadi langsung aja untuk menarik ya dari teman-teman. Nah, sebenarnya keuntungannya apa sih ikut kampus pengajar gitu ya? Yang pertama jelas soal pengabdian. Jadi ya bagi mahasiswa pengabdian PKL langsung kita bisa mempraktekkan ilmu kita berbagi dengan eh, adik-adik di SD SMP gitu ya. Dan ada pertanyaan apakah harus jurusan pendidikan? Enggak, jurusan apapun boleh ikut gitu ya. Boleh ikut, cuma nanti yang jadi masalah adalah soal konversi mata kuliahnya. Konversi mata kuliah. Jadi kan kita butuh sekitar 6 bulan atau 1 semester ya di SD maupun SMP penempatan. Itu nanti kita nggak kuliah, ini kuliah. Jadi eh, yang jadi masalah adalah konversi mata kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Itu yang jadi masalah sampai sampai sekarang belum belum bisa clear itu. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang mau mengkonversi kegiatan itu menjadi perkuliahan di kampus, ada yang nggak mau, gitu ya. Nah, yang nggak mau ini repot, yang nggak mau ini nanti dia tetap harus harus kuliah, gitu. Yang nggak mau itu dia harus tetap kuliah. Nah, yang sudah move on, yang mau menyingkirkan egonya, egonya ya. Jadi itu eh, tergantung dari pribadi masing-masing ya. Jadi harusnya bisa dikonversi gitu. Nah, konversinya berapa? Ya, dari kampus mengajar itu 20 SKS. Tapi ada beberapa yang tidak sampai 20, kayak 10, 15 gitu. Sudah untung. Sisanya gimana? Sisanya tetap harus kuliah, gitu ya. Itu programnya seperti itu. Jadi sampai sekarang belum belum selesai. Ya ini semoga bisa menjadi evaluasi ya. Jadi kalau bisa ya bisa dikonversi semuanya gitu. Sebenarnya kalau yang mahasiswa jurusan pendidikan, apalagi pendidikan SD gitu ya, itu harusnya bisa dikonversi semuanya karena nyambung. Tapi kalau yang jurusan komputer, jurusan kimia, fisika itu kan nggak nyambung. Nah itu yang mungkin perlu apa ya, perlu kebijakan dari jurusan, prodi, perguruan tinggi, itu bagaimana mengakomodir mahasiswanya bisa melakukan pengabdian masyarakat melalui kampus mengajar, gitu ya. Jadi semuanya bisa ngajar kok, nggak harus jurusan SD, jurusan PGSD, PGSD gitu ya. Itu yang jadi masalah sampai sekarang belum 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 clear ya. Jadi yang nggak bisa dikonversi tapi dia lolos harus mengajar ya mau nggak mau dia harus tetap kuliah gitu. Bagaimana caranya? Gimana caranya dia harus tetap kuliah entah itu dengan daring misalkan atau seperti apa gitu atau mungkin nggak tahu gimana caranya itu kalau yang nggak bisa konversi. Oh, makanya di beberapa kampus yang konversinya cuma separuh gitu ya 10, 15 ya mending di semester itu ada 24 SKS berarti yang separuhnya harus harus ngejar kuliah kuliah juga gitu.
Itu masih masih bagus, masih mendingan daripada nggak sama sekali. Itu ya yang jadi bermasalah itu. Skut itu kemudian hmm, soal keuntungan ya, keuntungan ya. Jadi keuntungan. Pertama mendapatkan pengalaman bagi mahasiswa, yang kedua teman-teman akan mendapatkan honor, mendapatkan uang uang transport lah atau uang apa, uang jajan lah gitu ya dari Kemendikbud ya. Terus kemudian akan dapat juga mengenai potongan UKT, potongan UKT. Jadi dari Kemendikbud. Jadi keuntungan bagi mahasiswa lumayan banyak gitu ya. Enak kan kita 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 praktikum, kita magang tapi tetap digaji gitu kan enak. Gitu ya. Terus bagi DPL apa keuntungannya DPL? Bagi DPL keuntungannya sama, kita dapat juga tapi biasanya agak lama ya. Agak lama, perlu beberapa prosedur dan laporan yang harus dikerjakan gitu ya. Terus DPL juga bisa lebih belajar memahami mahasiswa, bagaimana mengerti pendidikan di Indonesia. Ternyata saya merasa oh, masih ada gitu ya, masih ada sekolah-sekolah di negeri kita itu yang tingkat sarprasnya itu mengkhawatirkan gitu ya. Tingkat sarprasnya mengkhawatirkan, tidak mendukung gitu ya. Sehingga menurut saya perlu keseriusan nih, mungkin pengalokasian dana, bagaimana biar sarpras itu bisa dianggarkan ya yang baik gitu ya, sehingga memang pilih bahan-bahannya yang bagus biar awet, seperti jangan nyari yang murah, anggarannya dipotong-potong nyari yang murah sehingga nanti nggak awet. Itu perlu dipikirkan. Kemudian sarpras mengenai jalan juga perlu, jadi eh, karena sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai tempat apa kampus pengajar itu biasanya yang literasi sama numerasinya rendah kan. Nah, itu biasanya berada di pucuk-pucuk gunung ya. Di, di tempat-tempat yang jauh dari kota, kemudian mahasiswanya sedikit, jalannya masih jelek, sarprasnya kurang bagus. Nah, itu yang menjadi kendala juga ya. Ketika mahasiswa misalkan rumahnya di kota, dia harus tiap hari naik ke gunung dengan jalan jelek itu menjadi kendala juga. Tapi dari disitulah pengabdian kita gitu. Dari disitulah kita bisa memahami, oh ternyata eh, kita perlu memperbaiki, perlu berkontribusi lah memperbaiki pendidikan kita kalau dari semua yang kita bisa seperti itu ya. Kemudian dari segi koordinator itu juga ada honornya. eh, Ya, kalau koordinator kerjaannya mungkin saya belum tahu ya, tapi memang ada nilai-nilai, tapi nggak terlalu besar. Seperti itu. Ya, honor itu bonus lah ya. Bonus teman-teman yang dikejar pengabdiannya, kemudian keikhlasannya gitu ya, belajar, mendapatkan pengalaman, nanti bisa buat bekal ketika teman-teman mencari pekerjaan. Saya pernah melakukan ini loh, gitu ya. Juga buat rekam jejak kalian semuanya. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Kita nanti bisa lanjut ke sesi berikutnya ya. Sharing-sharing tentang kampus mengajar. Terima kasih. Bila ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.